Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami dari kelompok 6 dengan judul modul Project Management, yang dimana kami berisi 4 orang. Saya Satria Mandala, NPM 23621-046, dan ketiga teman saya Muhammad Zulkifli dengan NPM 23621-056, dan Muhammad Rizky Fauzan dengan NPM 23621-048, dan yang terakhir Selma Talia Putri dengan NPM 23621-104. Masuk ke pembahasan pertama sebagai pendahuluan. Apa itu Project Management System? Project Management System adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan mengatur proyek-proyek yang sedang berjalan. Fungsi Project Management System yaitu untuk memudahkan para manajer dalam mengkoordinasikan sumber daya manusia serta tugas-tugas yang perlu diselesaikan dalam proyek. Dengan sistem ini, setiap anggota tim mendapatkan tugas yang terperinci sehingga mereka dapat lebih fokus dan bekerja secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Project Management System mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Dalam penggunaannya, manajer dapat membagi proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang mudah dikelola. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko keterlambatan sehingga tindakan pencegahan bisa segera diambil dan dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan. Lanjut, jenis-jenis Project Management System. Jenis-jenis Project Management System di sini ada dua, yaitu sistem manajemen proyek individu dan sistem manajemen proyek kolaboratif. Yang pertama, sistem manajemen proyek individu, Individual Project Management System. Jenis Individual Project Management System ini dirancang untuk pengelolaan proyek tunggal dan biasanya digunakan oleh satu orang atau tim kecil. Jenis sistem ini sering menggunakan perangkat yang berbentuk aplikasi sederhana seperti spreadsheet atau perangkat lunak yang menawarkan fitur dasar yang diperlukan oleh manajer proyek untuk mengatur tugas dan jadwal. Karena digunakan secara mandiri, jenis Individual Project Management System cocok untuk proyek yang lebih kecil dengan sedikit orang yang terlibat. Sebagai contoh, Individual Project Management adalah penggunaan Microsoft Excel atau Google Sheet untuk melacak tugas dan waktu proyek kecil. Namun kekurangan dari sistem ini adalah bahwa tidak ada akses bersama antar pengguna sehingga setiap individu hanya bisa bekerja dengan data mereka sendiri. Kelebihan sistem ini adalah kesederhanaannya, tetapi kurang ideal untuk proyek yang melibatkan banyak orang atau membutuhkan kolaborasi besar. Selanjutnya, sistem manajemen proyek kolaboratif atau Collaborative Project Management System. Collaborative Project Management System dirancang agar seluruh tim dapat bekerja bersama dalam satu proyek. Seluruh anggota tim dapat melihat dan berkontribusi pada data proyek secara bersamaan, sehingga kolaborasi menjadi lebih mudah dan efektif. Dalam jenis Collaborative Project Management System ini, setiap anggota tim bisa memperbarui informasi dan melihat perkembangan proyek secara real time. Kelemahan dari sistem ini adalah fokusnya hanya pada satu proyek pada satu waktu. Hal ini berarti jika perusahaan memiliki beberapa proyek yang berjalan bersamaan, setiap proyek harus dikelola secara terpisah. Contoh dari sistem ini adalah perangkat lunak seperti Trello, Asana, atau Microsoft Teams yang memungkinkan kolaborasi tim dalam suatu proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Fauzan. Fitur-fitur penting pada Project Management System. Manajemen risiko atau risk management. Fitur risk management atau manajemen risiko yang sangat penting karena setiap proyek pasti menghadapi potensi risiko yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Dengan manajemen risiko, manajer proyek dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan tindakan mitigasi terhadap risiko yang mungkin muncul. Dalam proyek konstruksi, manajemen risiko dapat digunakan untuk mengantisipasi keterlambatan bahan baku atau perubahan cuaca ekstrim yang bisa menghambat pekerjaan di lapangan. Dengan fitur ini, manajer proyek bisa membuat rencana cadangan untuk meminimalisir dampak risiko tersebut. Manajemen sumber daya.
Resource Management. Fitur Resource Management atau manajemen sumber daya membantu mengalokasikan tenaga kerja, material, dan aset lainnya secara efisien ke dalam proyek. Penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran. Dalam proyek pengembangan perangkat lunak, manajer proyek dapat menggunakan fitur ini untuk memastikan bahwa setiap anggota tim pengembang mendapatkan tugas yang sesuai dengan keahlian mereka dan sumber daya seperti server atau perangkat lunak pendukung sudah tersedia. Yang berikut ketergantungan tonggak dan jalur kritis. Dengan fitur ketergantungan tonggak dan jalur kritis ini, manajer proyek dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang saling berhubungan, menentukan titik pencapaian penting, dan memetakan jalur kritis proyek. Hal ini dapat membantu tim dalam merencanakan alur pekerjaan dan mengatur prioritas dengan baik. Pada proyek pembangunan gedung, manajer proyek bisa menggunakan fitur ini untuk mengatur urutan pekerjaan, seperti pondasi harus selesai terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan pada struktur utama. Selain itu, penentuan milestone seperti struktur selesai atau pengujian listrik dapat membantu mengukur kemajuan proyek. Yang berikut kemudahan penggunaan. Sebuah proyek manajemen sistem harus mudah digunakan dan memiliki tampilan yang menarik. Sistem yang terlalu rumit justru akan menghambat pekerjaan dan mempersulit tim dalam menjalankan tugasnya. Fitur kemudahan penggunaan atau ease of use mencakup desain yang ramah pengguna, akses cepat, serta kemampuan untuk menyesuaikan dengan berbagai proyek yang dikelola. Trello adalah contoh platform manajemen proyek yang sangat mudah digunakan karena tampilannya berbasis kartu yang memudahkan manajer proyek dan tim untuk memantau status setiap tugas secara visual dan langsung. Integrasi dengan pihak ketiga, kemampuan untuk terhubung dengan aplikasi lain merupakan fitur penting dalam project management system. Dengan integrasi ke berbagai alat lain, manajer proyek dapat mensinkronkan data secara otomatis dan bekerja lebih efisien tanpa harus berpindah platform. Platform seperti Asana atau Monday.com sering terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Google Drive, Slack, atau Dropbox. Dengan integrasi ini, tim bisa mengunggah dokumen langsung dari penyimpanan awan, berkolaborasi melalui pesan di Slack, atau melacak waktu dengan alat pelacakan waktu pihak ketiga. Penjadwalan dan penganggaran. Fitur penjadwalan dan penganggaran membantu manajer proyek untuk mengatur jadwal pengerjaan tugas dan memantau pengeluaran terkait proyek. Dengan fitur ini, manajer dapat memperkirakan durasi setiap tugas, menetapkan tenggat waktu, serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai anggaran. Pada proyek event marketing, fitur penjadwalan membantu tim merencanakan timeline untuk tugas-tugas seperti persiapan venue, pengiriman undangan, hingga pengaturan hari H-. Fitur penganggaran memudahkan mereka untuk memantau biaya cetak, catering, dan promosi agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Laporan dan analisis. Fitur laporan dan analisis memudahkan manajer proyek untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan proyek melalui data yang terperinci. Laporan yang dihasilkan mencakup status, tugas, alokasi sumber daya, performa tim, serta anggaran yang telah digunakan. Dengan fitur laporan dan analisis, manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Sistem seperti Smartsheet menyediakan laporan otomatis yang bisa menunjukkan seberapa jauh kemajuan proyek berdasarkan data waktu nyata, sehingga manajer bisa menilai apakah proyek berjalan sesuai rencana atau membutuhkan intervensi.
Kelebihan Project Management System. Yang pertama, perencanaan yang lebih baik. PMS membantu tim dalam menyusun rencana proyek yang jelas, termasuk penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan penetapan deadline. Yang berikut, kolaborasi tim yang efektif. Sistem ini memberikan kemudahan dalam berkolaborasi yang lebih baik antara anggota tim, baik di lokasi yang sama maupun bekerja secara remote. Yang berikut, pengelolaan tugas dan prioritas. PMS memudahkan manajer proyek dan anggota tim untuk melacak tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Setiap tugas dapat diberi prioritas dan tenggat waktu, sehingga semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Yang berikut, pemantauan proyek secara real time. Dengan PMS, perkembangan proyek dapat dipantau secara real time. Manajer proyek bisa mengetahui status tugas, pencapaian milestone, dan penggunaan anggaran tanpa harus menunggu laporan manual. Pengelolaan sumber daya yang efisien. PMS memberikan bantuan pencapaian dan alokasi sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan dana secara lebih efisien, sehingga dapat membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai kebutuhan proyek. Yang berikut, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Semua anggota tim dapat melihat tugas dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Hal ini dapat menciptakan transparansi dalam pekerjaan dan meningkatkan akuntabilitas karena setiap orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek. Yang berikut, laporan dan analisis yang terintegritas. PMS menyediakan fitur laporan yang dapat dihasilkan secara otomatis, yang membantu manajer proyek dalam melakukan analisis kerja, mengukur kemajuan, dan membuat keputusan yang berbasis data. Pengelolaan risiko. Dengan fitur seperti pelacakan risiko dan analisis dampak, PMS membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko di awal dan menyusun strategis mitigasi untuk menghindari gangguan proyek. Yang berikut, penyimpanan dan akses informasi yang terorganisasi. PMS menyimpan semua dokumen dan informasi proyek di satu tempat yang sudah diakses, sehingga mengurangi kebingungan yang dapat timbul akibat penyebaran informasi melalui email atau media lain yang terpisah. Yang berikut, pengelolaan anggaran. PMS seringkali dilengkapi dengan fitur untuk melacak anggaran dan biaya proyek secara detail. Hal ini dapat membantu menghindari over budgeting dan memastikan proyek tetap sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Kita masuk ke kekurangan proyek manajemen sistem. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Beberapa PMS, terutama yang canggih, memerlukan biaya yang cukup besar untuk lisensi, implementasi, dan pelatihan. Hal ini bisa menjadi beban bagi perusahaan kecil atau proyek dengan anggaran terbatas. Yang berikut, kurva pembelajaran yang curam. Banyak PMS yang memiliki antarmuka dan fitur yang kompleks, sehingga memerlukan waktu bagi anggota tim untuk terbiasa. Pelatihan tambahan mungkin diperlukan agar pengguna dapat memanfaatkan semua fitur dengan efektif. Yang berikut, keterbatasan kostumasi. Tidak semua PMS dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan atau proyek. Dalam beberapa kasus, sistem ini mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan alur kerja yang dari beberapa perusahaan, sehingga memerlukan adaptasi tambahan atau pengembangan khusus. Yang berikut, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan PMS sangat tergantung pada infrastruktur teknologi. Gangguan internet, masalah perangkat keras, atau kegagalan perangkat lunak dapat menyebabkan hambatan dalam akses dan kelancaran pengelolaan proyek. Yang berikut, risiko overhead administratif. Meskipun PMS dimaksudkan untuk menyederhanakan pengelolaan proyek,
Beberapa sistem bisa menambah overhead administratif karena terlalu banyak fitur atau terlalu banyak hal yang harus diinput, seperti pembaruan status yang terlalu detail. Yang berikut, tidak semua fitur diperlukan. Beberapa PMS dilengkapi dengan banyak fitur yang mungkin tidak dibutuhkan oleh setiap tim proyek. Hal ini dapat membingungkan penggunaan dan membuat sistem terasa lebih rumit atau memboroskan waktu saat mengelola tugas-tugas sederhana. Yang berikut, keamanan data. Sekarang PMS biasanya menyiapkan data sensitif tentang proyek. Ada risiko keamanan, terutama jika sistem berbasis cloud tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat. Perusahaan perlu memastikan bahwa data proyek dilindungi dari potensi pelanggaran. Yang berikut, perubahan budaya kerja. Penggunaan PMS dapat mempengaruhi budaya kerja tim. Dalam beberapa kasus, fokus yang terlalu kuat pada pelacakan tugas dan waktu dapat menciptakan tekanan yang tidak perlu atau menurunkan motivasi anggota tim karena mereka merasa diawali secara ketat. Yang berikut, keterbatasan dalam integrasi dengan sistem lain. Tidak semua PMS dapat diintegrasikan dengan baik dengan perangkat lunak lain yang sudah digunakan oleh perusahaan, seperti sistem keuangan, ERP, atau CRM. Hal ini dapat menyebabkan pekerjaan tambahan untuk memasukkan data secara manual. Yang terakhir, komunikasi yang kurang personal. Ketergantungan pada PMS untuk komunikasi melalui komentar atau pembaruan di dalam sistem dapat mengurangi interaksi personal antar anggota tim yang bisa mengaruhi dinamika tim dan kerjasama. Cara kerja Project Management System. Pertama, perencanaan. Perencanaan proyek tidak hanya mencakup penugasan, tugas, dan alokasi sumber daya, tapi juga terhubung dengan modul keuangan dan sumber daya manusia, HR. Tim dapat merencanakan anggaran berdasarkan data keuangan yang ada dalam sistem ERP dan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan tersedia dan terintegrasi dengan modul lain seperti manajemen inventaris atau pembelian. Kedua, pelaksanaan. Tugas-tugas yang telah direncanakan akan otomatis dihubungkan dengan modul-modul ERP lain, seperti pengadaan barang atau pelacakan pengiriman. Ketiga, pemantauan dan pengendalian. Manajer proyek dapat memantau progres proyek secara real-time menggunakan dashboard yang terintegrasi dengan ERP. Laporan anggaran, penggunaan sumber daya, dan kemajuan tugas terhubung langsung dengan data ERP lainnya, seperti status inventaris dan pengeluaran. Keempat, pelaporan. Dalam ERP, laporan proyek bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi dan dihubungkan dengan modul lain. Contohnya, laporan anggaran proyek tidak hanya menampilkan biaya yang dikeluarkan untuk proyek itu saja, tetapi juga dampaknya terhadap keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kolaborasi. Sistem manajemen proyek dalam ERP memberikan peluang untuk berkolaborasi lintas departemen. Anggota tim di berbagai divisi seperti keuangan, pengadaan, HR, atau produksi dapat bekerjasama dan berkoordinasi secara terintegrasi. Akses informasi. Seluruh tim proyek dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkait proyek secara real-time dari berbagai perangkat dan lokasi. Data proyek yang tersimpan di ERP tersedia secara sentral, sehingga memastikan bahwa semua orang bekerja berdasarkan data terbaru dan akurat. Hal ini juga mendukung kerja jarak jauh serta kolaborasi antar kantor, cabang, atau divisi yang terpisah. Pengelolaan risiko. Modul manajemen risiko dalam ERP bisa membantu mengidentifikasi potensi risiko berdasarkan data proyek yang sedang berlangsung.
dan menghubungkannya dengan data historis atau tren dari proyek-proyek sebelumnya. Pengukuran keberhasilan. Dalam ERP, pengukuran keberhasilan proyek dihubungkan dengan berbagai data yang ada di sistem, seperti pencapaian tujuan proyek, anggaran yang digunakan, kepuasan pelanggan, serta hasil akhir proyek yang terkait dengan performa keseluruhan perusahaan. Kesimpulan, Project Management System (PMS) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola proyek secara efektif. Sistem ini memudahkan manajer proyek dalam merencanakan pelaksanaan dan memantau seluruh proses proyek, mulai dari alokasi sumber daya hingga pelacakan hasil. Dengan PMS, perusahaan dapat mengoptimalkan kolaborasi antar tim, memastikan tugas-tugas terselesaikan dengan sesuai jadwal, dan meminimalkan risiko keterlambatan melalui manajemen risiko yang lebih baik. Proyek besar dapat dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang mempermudah tim untuk bekerja lebih fokus dan terkoordinasi.